Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Bob Jangkung di Lembar Misteri. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keberkahan oleh Sang Pencipta. Amin. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Penghuni Lain Rumah Simbah yang ditulis oleh Bang Agil Saputra. Sebelum ceritanya lanjut, alangkah baiknya bantu support Lembar Misteri dengan cara like, komen, subrek, dan share. Juga hitamkan loncengnya, karena tanpa support dari kalian, pastinya Lembar Misteri nggak akan berkembang, Bo. Nah, ini nggak kalah penting, Bo. Jangan lupa support juga Bang Agil Saputra dengan cara follow akun Twitternya yang saya cantumin di kolom deskripsi. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Woi, kita simak ceritanya. Di dalam ambulans, Mira menangis tak percaya Simbah sudah berpulang. Seenggaknya kamu sudah bicara dan ketemu sama Simbah, Mir. Memang dari kemarin Simbah itu nanyain kamu terus. Ternyata mau ngedepres, no. Ucap Bagas di dalam ambulans itu. Sampai akhirnya mereka sampai di rumah Simbah yang sudah ramai dengan para warga yang tengah memasang tenda. Mira dan Bagas pun turun disambut oleh Bude, ibunya Bagas. Singset dulu, Bapak dan Ibu sudah dikabari dan akan sampai sini besok, ucap Bude kepada Mira. Singkat cerita, prosesi pemakaman pun sudah dilaksanakan. Tibalah malam hari setelah acara tahlil, terlihat kini Mira tengah berjalan melewati meja makan. Entah kenapa ia membuka tudung saji, dan kini Mira tampak keheranan melihat sayur asam dan bandeng presto yang sepertinya ini masakan kemarin. Seketika ia teringat akan mimpi itu yang rasanya begitu nyata. Apakah itu nanti perpisahan dari Simbah? Batin Mira seraya berjalan menuju pekarangan belakang rumah dan duduk di sana. Ia tampak melamun, tak peduli dengan riuh ramai para saudara dan kerabatnya yang tengah berada di ruang depan. Waktu itu mungkin sekira jam 10 malam. Mira mengambil buku-buku resep masakan di bawah meja dan mulai melihatnya dari lembar per lembar. Simbah ini memang gemar memasak. Batinnya seraya menghela nafas panjang setelah menyadari beliau sudah tiada. Namun beberapa saat kemudian dirinya teralihkan oleh suara gurau anak kecil. Sumbernya berada di antara tanaman-tanaman bunga di depannya. Sebentar ia melihat ke arah suara itu dan menganggap itu adalah salah satu anak dari kerabatnya. Mira pun kembali membuka-buka majalah itu lagi, sampai akhirnya ada suara yang memanggilnya dari arah yang sama. Dua kali ia dipanggil. Itu suara wanita. Dan Mira merasa tidak asing dengan suara itu. Akan tetapi ia tak mengenalnya. Jangan, jawab Mira seraya mendekat dan melihat ke arah suara itu berasal. Ia tak melihat apa-apa selain kegelapan, karena memang pekarangan bunga itu tak dilengkapi dengan penerangan. Siapa ya? Kata Mira kembali, dan tiba-tiba betapa kagetnya suara itu kini berpindah di sampingnya. Ia yang secara spontan menengok seketika tercengang ketika ia melihat Simbah yang sudah duduk di sebuah kursi yang berada di sampingnya itu. Tak hanya itu,
karena di samping kanan dan kiri Simbah juga berdiri dua sosok, yaitu satu anak laki-laki kecil dan seorang wanita yang kira-kira hampir seumuran dengannya. Pandangan Mira masih tertuju hingga akhirnya terdengar lagi suara yang ternyata keluar dari salah satu sosok, yaitu wanita yang berada di samping Simbahnya yang duduk tersenyum. Kaki Mira seakan lemas dan memaksanya untuk ikut duduk di kursi yang tadi sempat menjadi tempat ia duduk. Perasaannya benar tak bisa tergambarkan. Ia mulai memejamkan mata dan memalingkan pandangannya. Dan di sini sosok Simbah pun seperti mendekat. Terdengar dengan jelas di telinga Mira suara dari kerenyetan kursi yang bergeser. Tubuh Mira gemetar, namun ia tak kuasa untuk bergerak atau berteriak. Dan tiba-tiba muncul suara yang membisiknya, yang Mira yakini adalah suara dari Simbah yang sudah meninggal pagi tadi. Suaranya sangat dekat, bahkan Mira merasakan nafas yang meniup telinganya. Di sini Simbah berkata, "Jangan bilang siapa-siapa ya, Dul, kalau Simbah masih di sini," kata sosok mendiang Simbah membisik di telinga Mira. Mira yang ketakutan kini mencoba berteriak dengan sekuat tenaga, dan itu berhasil. "Simbah!" teriak Mira seraya mengibaskan kedua tangannya, dan Pak D pun datang menghampiri karena mendengar teriakan itu. Ada apa, Dok? Kata Pak D seraya menggoyangkan pundak Mira. Di sini Mira masih menggumam ketakutan, menampik-nampik tangan Pak D-nya. Sadar, Dok. Istighfar, kata Pak D-nya kembali. Dan akhirnya Mira pun mulai membuka matanya seraya menoleh ke arah sampingnya, dan sosok Simbah, anak kecil dan wanita itu sudah tak ada. Ada apa, Dok? Tanya Pak D-nya. "Simbah, Pak D, Simbah!" Jawab Mira dengan nada terbata. Mira pun dibawa masuk ke dalam rumah untuk ditenangkan. Keringat dingin mulai bercucuran di tubuh Mira, dan seketika ia mengalami demam. Kerabatnya nampak bingung kenapa Mira ini, karena memang waktu itu ia belum sempat bercerita tentang apa yang baru saja ia alami. Bude pun menuntun Mira masuk ke kamarnya. "Kamu itu pasti kecapean, Dul. Bude buatin wedang jahe ya, terus istirahat," kata Bude seraya keluar dari kamar. Badan Mira menggigil, pikirannya masih berkutat dengan kejadian tadi. Ia belum bisa memastikan apakah ini benar atau hanya ilusi saja. Tak selang beberapa lama kemudian, Budenya masuk ke kamar dengan membawa obat dan minuman jahe yang segera diminum oleh Mira. Setelah minum obat, Bude yang ingin keluar seketika ditahan oleh Mira. "Temanin sampai Mira tidur ya, Bude. Mira takut," kata Mira kepada Budenya itu. Bude pun kini ikut tiduran di samping Mira, hingga Mira pun akhirnya tertidur dengan lelapnya. Entah ia sudah terlelap berapa lama. Yang jelas Mira kembali terbangun dan mengalami ketindihan. Ia melihat ada sosok yang duduk di atas tubuhnya. Sosoknya masih tak jelas, hanya terlihat gambaran hitam membentuk tubuh manusia. Mira mencoba berteriak namun tak bisa. Ia juga berusaha menggerakkan badannya, berharap Bude yang tertidur di sampingnya tahu, tapi tetap saja tubuhnya tak bisa digerakkan. Sampai akhirnya sosok yang duduk di atasnya itu perlahan mulai tergambar dengan jelas. Sosok itu adalah wanita yang tadi sempat ia lihat di pekarangan belakang rumah.
dan terdengar kata itu lagi. Mbak Mira, Mbak Mira, Mbak Mira. Dan disusul dengan kemunculan Simbah yang menyeret sosok itu dari atas tubuh Mira, hingga akhirnya Mira bisa terlepas dari ketindihan itu, dan semua apa yang dilihatnya pun hilang. Mira segera beranjak dari ranjang melompati Bude yang berbaring dan berlari keluar dari kamar. Suasana nampak sepi, hanya terlihat beberapa kerabatnya yang tengah tertidur beralas tikar. Mira menoleh ke jam dinding yang menunjukkan pukul 2.30 dini hari. Ia pun mulai berjalan menyusuri ruangan, berharap masih ada orang yang terjaga. Dan tibalah Mira di ruang tamu. Ia melihat ke arah jendela. Ada siluet beberapa orang yang sepertinya tengah mengobrol di teras. Batin Mira sangat lega melihat itu. Ia pun menghampiri keluar. Di situ ada beberapa warga, Bagas, Pade. Namun di situ ada juga Bude. Di sini Mira nampak keheranan. Loh, Bude kok di sini? Tanya Mira seraya mengernyitkan dahinya. Di sini gimana? Lawan Bude memang dari tadi ikut melekan di sini. Jawab Bude. Loh, bukannya Bude ikut tidur sama Mira di kamar? Jawab Mira kembali. Iya, memang tadi Bude nganterin kamu dulu ke kamar. Terus, pas Bude bikin minum buat kamu, kamunya udah tidur. Jadi, ya Bude keluar lagi dan melekan di sini. Memang gimana, Tondo? Jawab Bude menjelaskan. Jadi ternyata kejadian sebenarnya adalah setelah Bude mengantar Mira yang demam dan keluar untuk membuatkan minuman hangat, Bude yang kembali masuk melihat Mira sudah tertidur. Lantas Bude meletakkan minuman dan obat itu di meja samping tempat tidurnya, dan Bude pun keluar. Mendengar penjelasan itu, Mira segera masuk dan memeriksa ke kamar. Dan apa yang Mira lihat? Mira melihat Bude sedang tertidur di atas ranjang, persis seperti terakhir kali ia melompatinya. Ia mulai mendekat, dan diliriknya gelas minuman yang masih penuh serta sebutir obat. Harusnya minuman dan obat itu sudah tidak utuh lagi. Ia ingat betul tadi sudah meminumnya. Namun, walau ragu di sini, Mira tetap ingin memastikannya dengan membangunkan sosok yang menyerupai Bude itu. Bude bangun. Kata Mira yang jantungnya sudah berdegup dengan kencang. Dan sosok mirip Bude yang posisi tidurnya membelakangi Mira itu pun bangun dan perlahan menoleh ke arah Mira. Dan benar saja, itu bukanlah Bude. Itu adalah sosok wanita yang tadi, yaitu hantu wanita yang sudah Mira lihat berkali-kali di satu malam ini. Sosok wanita itu tak berkata apa-apa. Ia hanya tersenyum dan mengisyaratkan Mira untuk diam. Di sini Mira yang kaget langsung teriak sekencang mungkin dan berlari keluar menuju teras. Ia berbicara dengan orang yang berada di sana, yaitu Pak D, Bude, Bagas dan beberapa warga. Ada setan di kamar, kata Mira yang terlihat sangat ketakutan. Akhirnya semua orang di situ pun masuk ke dalam untuk memeriksanya, kecuali Bude yang terlihat menenangkan Mira. Namun setelah diperiksa, ternyata tidak ditemukan siapa-siapa di dalam kamar itu. Sementara di teras depan Mira menceritakan apa yang terjadi kepada Bude, termasuk kejadian di pekarangan belakang rumah dan kejadian mimpi sebelum Mira datang ke rumah Simbah ini. Perihal mimpi,
Mira yakin itu bukanlah mimpi biasa, karena sosok hantu yang mengganggunya di dalam mimpi itu sama dengan hantu yang Mira lihat tadi. Tak selang beberapa lama, Pak D, Bagas dan beberapa warga pun keluar, disusul dengan para saudara-saudara Mira yang hampir semuanya terbangun karena kehebohan ini. Mereka berkumpul di ruang tengah, sementara para warga mulai berpamitan pulang satu persatu. Tinggallah Mira, Bagas, Pak D, Bude dan beberapa kerabatnya di situ yang mulai saling bertanya, ada apa sih sebenarnya? Namun tiba-tiba muncul suara yang entah dari mana asalnya. Yang jelas, suara itu bukan berasal dari orang-orang yang berada di situ. Suara itu diawali dengan geraman dan disusul dengan kata, Mereka yang tadinya sempat riuh, seketika semua terdiam dan saling pandang, seakan saling bicara, apa kalian dengar juga? Dan tak selang beberapa lama muncul lagi suara itu yang kurang lebih mengatakan hal yang sama. Dan kepanikan pun terjadi. Ada yang teriak dan ada pula yang menangis. Semua orang yang terjaga malam itu mendengar dengan jelas suara laki-laki yang berat dan dalam menyuruh mereka semua untuk tidur. Kejadian ini pun membuat seisi rumah terjaga hingga matahari terbit. Singkat cerita, paginya Mira kembali demam. Ia jelas syok dengan berbagai kejadian-kejadian ini. Tapi tak begitu dengan Pak D dan saudara-saudara Mira lainnya yang kebanyakan sudah tahu akan kejahilan penunggu rumah Simbah. Hanya saja semalam mereka menganggap kejadian ini adalah kejadian yang paling ekstrim. Singkat waktu, sekira pukul 11 siang, ayah dan ibu Mira pun datang sampai di rumah Simbah. Tangisan kembali pecah, terutama ayah Mira yang tak sempat mengantar ibunya masuk ke liang lahat. Harusnya bisa ditunggu sampai ayah Mira datang, tapi sudah menjadi adat yang tak bisa dilanggar di desa itu, yang pantang menunda penguburan lebih dari 7 jam. Karena konon, bila melebihi batas waktu atau melanggar, akan ada nyawa lagi yang menyusul. Entah itu hanya kebetulan yang berulang, yang jelas itulah yang terjadi. Singkat cerita, hari pun berlalu, sempat tak ada kejadian lagi. Mira pun sedikit melupakan hal itu, hanya saja ia kini tak pernah mau tinggal sendirian. Dan tiba di suatu malam, tepatnya 7 hari setelah meninggalnya Simbah. Malam itu Mira yang sempat tertidur harus bangun karena lapar. Ia yang tadinya takut memutuskan untuk keluar dari kamar setelah mendengar suara radio dan ayahnya yang masih mengobrol dengan Pak D di ruang tamu. Waktu itu mungkin sekitar jam 11 atau 12 malam. Meski ruang tamu berada jauh di depan, mendengar masih ada orang yang terjaga, Mira pun menjadi agak berani. Ia berjalan menuju meja makan dan duduk di sana. Mira mulai mengambil nasi dan makan di situ tanpa memikirkan apapun. Sesekali ia mengambil sayur lagi dan makan dengan cukup lahap, sampai perasaannya menyadari ada sosok yang tiba-tiba duduk memenuhi 3 kursi di meja makan itu. Ketika Mira menunduk dan hendak menyuap nasi, di sini perasaannya mulai tak enak. Tapi Mira tak berani menengadahkan kepalanya ketika telinganya masih mendengar Pak D dan ayahnya yang masih mengobrol di ruang tamu. Tangannya gemetar memegang sendok yang sudah dipenuhi nasi. Namun di sisi lain, ia juga penasaran.
siapa sosok-sosok yang duduk satu meja dengannya itu. Mira berdoa dalam hati dan mulai mengumpulkan keberanian untuk mendongakkan kepalanya. Dan dengan nekat, Mira perlahan mengadahkan kepalanya sambil berkata, Allahu Akbar. dan apa yang Mira lihat? Di situ ada 3 sosok yang tengah memandangi Mira sambil tersenyum. Sosok itu adalah anak kecil, wanita itu lagi, dan sosok pria hitam kekar. Mira sempat memandangi ketiga sosok itu satu persatu, sampai akhirnya ia kembali menurunkan kepalanya dan berlari menuju kamar sambil berteriak. Dan tak selang beberapa lama, sang ayah yang mendengar teriakan Mira pun menghampiri serta menenangkannya. Untung malam itu adalah malam terakhir Mira menginap di rumah Simbah, karena memang rencananya Mira, ayah, dan ibunya akan kembali lagi ke Jakarta setelah 7 hariannya Simbah. Esoknya Mira pun pulang ke Jakarta membawa pengalaman yang tak pernah ia lupakan. Terlepas dari semua keseraman rumah Simbah ini, Mira tak pernah kapok untuk kembali lagi ke sana. Karena di setiap tahunnya atau saat lebaran, Mira dan keluarganya akan kembali ke rumah Simbah, berkumpul dengan keluarga besarnya, menginap dan pulang kembali dengan membawa pengalaman yang berbeda. Ternyata gangguan lelembut ini memang sudah ada sejak dulu. Sejak para anak-anak Simbah, termasuk Pakde dan ayah Mira, masih kecil dan memaksa mereka mau tak mau harus terbiasa dengan perangai lelembut di rumah ini yang selalu ingin berbaur dengan manusia. Oke Bob, terima kasih telah menyimak cerita ini sampai selesai. Jangan lupa support terus Lembar Misteri dengan cara like, komen, subrek, dan share, serta hitamkan loncengnya, karena subrek itu gratis Bob, dan sebagai penyemangat saya untuk menghadirkan cerita horor dan misteri lainnya. Akhir kata, Bob Jangkung pamit undur diri. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.